Shalom. Shalom. Halo Yud, apa kabarnya? Tentu semua dalam keadaan baik ya. Hari ini kita akan kembali beribadah di tempat kita masing-masing. Kita siapkan hati, biarlah dimanapun kita berada, kita tetap memberikan yang terbaik bagi Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Tetap semangat dan bersuka cita, tetap saling mendoakan. Sebelum kita memulai ibadah Yud ini, kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur buat kesempatan ini di tengah keterbatasan keadaan saat ini Bapa. Kami mau bersatu hati memberikan ibadah kami kepadamu Bapa, ibadah Yud JKI. Tuhan Yesus, biarlah dimanapun Yud saat ini sekarang berada, tetap dalam perlindungan Tuhan. Dan kami mau memulai ibadah kami Bapa, Roh Kudus Tuhan yang berkuasa atas kami, yang menggerakkan setiap hati untuk tetap bersemangat dan bersukacita di dalam Tuhan. Pengharapan kami ada di dalam Tuhan, dan kami akan terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus berdoa. Amin. Amin. Oke, yuk kita bernyanyi Tiap Langkahku Diatur Oleh Tuhan. Keadaan sulit ini pun Tuhanlah yang akan memimpin langkah kita kemanapun kita pergi. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu setia dan mengasihi kita. Amin. Dan penyertaannya selalu ada bagi kita. Amin. Amin. Amin.
kita akan memuji Tuhan lagi, kita bernyanyi betapa baiknya Engkau Tuhan. Yuk katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita ulang sekali lagi. Betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana. Oke, teman-teman, tiba saatnya kita akan memasuki firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita angkat satu lagu pujian, Semua Baik. Percaya bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu semua baik adanya. Kita imani bahwa Tuhan memiliki rencana yang begitu indah di dalam hidup kita. Semula Kau sediakan ku dalam tangan, dan
jadikan hidup kami berarti. Apa yang Kau rancangkan adalah rancangan damai sejahtera, seperti firman Tuhan katakan. Dan kami percaya setiap janji-janji Tuhan pasti digenapi. Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau berkati juga setiap youth yang akan mendengarkannya. Biarlah firman Tuhan menjadi air yang memberikan kesegaran bagi jiwa kami. Terima kasih Bapa. Amin. Adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa, kami mengucap syukur satu anugerah pada hari ini kami dapat mendengar dan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba yang menyampaikan, urapi adik-adikku yang akan mendengar. Biarlah oleh kebenaran firman-Mu pada hari ini hidup kami semakin dikuatkan, semakin diberkati untuk terus melayani Tuhan hingga kemuliaan-Mu dinyatakan atas hidup kami. Kami sambut dan terima firman-Mu dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar dimanapun Anda berada? Saya percaya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kalian semua. Amin. Pada kesempatan kali ini di ibadah online Youth GKI Farafa Ministry, saya mau mengajak kita semua untuk membahas satu kisah tentang perumpamaan anak yang hilang dari Injil Lukas pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-32. Cukup panjang ayatnya, jadi saya minta nanti di rumah masing-masing luangkan waktu beberapa menit untuk membaca lebih lengkap, lebih utuh dari ayat 11 sampai ayat 32. Namun pada kesempatan ini saya hanya mengajak kita membaca dan mendengar satu firman Tuhan dari ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ada dua kata yang sedang populer hari-hari ini di tengah pandemi COVID-19, yaitu tentang social distancing. Suatu program yang dibuat pemerintah untuk kita menjaga jarak satu sama lain untuk memutus rangkaian penyebaran virus COVID-19. Memang harus kita taati. Namun kebalikannya saudara-saudara, adik-adikku, ketika kita sedang menjaga jarak dengan orang lain, kita harus lebih dekat dan lebih intim dengan Tuhan. Dari kisah perumpamaan tentang anak yang hilang kita tahu, ada si bungsu dan si sulung, di mana si bungsu meminta warisannya kepada ayahnya, dia jual warisannya, dia hidup berfoya-foya di negeri lain, dan terjadilah kelaparan. Di ayat ke-14 dikatakan, mulailah ia melarat. Jadi si bungsu mulai melarat. Namun satu keputusan yang dibuat si bungsu ketika di dalam kondisi keterpurukan, di tengah-tengah kondisi kemelaratannya, yang perlu kita teladani dari si bungsu adalah dia pergi untuk pulang kepada ayahnya. Dia pergi mendekat kepada ayahnya. Ini yang perlu kita teladani dan kita contoh dari si bungsu. Di tengah-tengah kemelaratan kita, di tengah-tengah keterpurukan kita, di tengah-tengah kondisi kita yang kurang baik, kita teladani apa yang dilakukan si bungsu, yaitu kita mendekat kepada Tuhan. Yang lebih luar biasanya lagi, ketika ayahnya melihat si bungsu dari jauh, ayahnya tergerak oleh belas kasihan dan dia pergi berlari menyongsong si bungsu. Inilah gambaran kasih Bapa yang luar biasa. Paskah yang sudah kita rayakan beberapa minggu yang lalu adalah gambaran kasih Allah yang luar biasa. Begitu besar kasih Allah akan kita sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal bagi kita. Inilah cintanya Bapa bagi kita. Dia datang kepada si bungsu, memeluk dan menciumnya. Ketika si bungsu datang mendekat, ayahnya pun datang mendekat. Ini gambaran apa yang ditulis oleh Yakobus. Di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8 dikatakan demikian firman Tuhan, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Artinya ketika kita datang kepada Bapa, Bapa akan datang dan mendekat kepada kita. Kita tidak akan pernah dibuang. Jadi ketika engkau di dalam kondisi yang terpuruk, ketika engkau membuat satu keputusan yang keliru, engkau membuat satu dosa yang cukup besar, di dalam kondisimu yang sedang tidak baik, saya mau katakan jangan khawatir.
Jangan takut, jangan malu datang kepada Bapa. Datanglah kepada Dia, membangun keintiman dengan Dia, dan Dia akan menyambut kita, dan Dia akan memeluk kita dengan kasih-Nya yang luar biasa. Ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan di ibadah Youth Online kita. Sama seperti program kita di 2020, program besar Youth JKI Farafa Ministry di 2020, yaitu membangun keintiman dengan Tuhan. Mari saya terus mendorong sejak awal tahun sampai sekarang. Saya mendorong saudara-saudara untuk mau investasi waktu beberapa menit, 15 menit, 20 menit, 30 menit, untuk membangun hubungan pribadi yang intim dengan Bapa. Mendekat kepada Tuhan. Melalui firman yang kau baca dan kau renungkan. Melalui praise and worship dan doa yang kau naikkan setiap hari. Bangun keintiman dengan Tuhan. Ketika kau membangun keintiman itu, percayalah Tuhan akan datang dan memberkati kehidupanmu. Kembali kepada Injil Lukas 15. Perhatikan ayatnya yang ke-22 dan 23. Ketika si ayah datang memeluk, tidak hanya di situ saja berhenti, tetapi dia memerintahkan orang-orang untuk memakaikan jubah yang terbaik buat si bungsu, memakaikan cincin, memakaikan sepatu, dan bahkan yang lebih luar biasanya lagi, menyembelih lembu tambun untuk mari makan bersama-sama. Artinya, ketika kita datang kepada Tuhan, dosa kita akan diampuni, hidup kita akan dipulihkan, hidup kita akan diberkati, karena Tuhan penuh dengan belas kasihan. Jadi saya mengajak kita semua saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun kau berada, mari membangun keintiman dengan Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan kehidupanmu. Tuhan sanggup memelihara engkau, dan Dia sanggup untuk memberkati kehidupanmu. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan, karena hati Tuhan penuh dengan belas kasihan dan cinta kasih kepada kita semua. Selamat membangun keintiman dengan Tuhan. Selamat membangun kedekatan dengan Tuhan. Selamat menikmati pertolongan dengan berkat Tuhan yang besar atas hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami sudah mendengar firman-Mu, menguatkan kami, menyadarkan kami untuk terus membangun keintiman dengan Engkau. Karena kami percaya berkat kasih-Mu sudah menanti kehidupan kami. Berkati adik-adikku dimanapun mereka berada, di tengah-tengah studi mereka, di tengah-tengah kehidupan mereka, diberkatilah mereka. Diberkati orang tua dan keluarga besar mereka. Diberkati masa depan mereka. Apapun yang mereka sedang alami, hamba percaya Tuhan sanggup memulihkan, sanggup memelihara dan memberkati kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah menerima berkat firman-Mu. Sempurnakan berkat firman ini dengan berkat daripada surga. Kami mengangkat kedua tangan kami membuka hati kami menerima berkat daripada Tuhan. Adik-adikku, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, teman-teman Youth, setelah kita mendengarkan khotbah tadi, kita juga akan mengangkat doa-doa permohonan, doa-doa syafaat kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Tinggi, kembali kami menghadap kepadamu ya Bapa, dalam doa-doa kami ya Bapa. Kami datang kepadamu ya Tuhan untuk menyampaikan segala permohonan kami ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, kami di sini datang untuk mendoakan bangsa dan negara kami ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, banyak permasalahan, banyak problem yang terjadi di negara kami ini ya Bapa. Engkau mengetahui itu ya Tuhan Yesus. Permasalahan sosial, permasalahan ekonomi, sosial, budaya ya Bapa, dan politik juga sedang terjadi ya Bapa. Engkau yang turut campur tangan ya Tuhan Yesus dalam segala penyelesaian permasalahan ini ya Bapa, supaya bangsa kami tetap menjadi bangsa yang satu, bangsa yang mampu takut terhadap Engkau ya Bapa, dan bangsa yang mampu mewujudkan segala tujuan dan cita-cita Engkau ya Bapa. Ya Bapa, Engkau mengetahui juga ya Tuhan Yesus kondisi bangsa kami saat ini ya Tuhan Yesus, yang sedang dilanda wabah pandemi corona ini ya Bapa.
wabah ini ya Tuhan Yesus. Kami tahu ini bukan merupakan akhir dari kehidupan ini ya Bapak, kami tahu itu Tuhan Yesus. Ini hanya sebagian daripada ujian iman yang Engkau berikan kepada kami Tuhan, supaya kami semakin dekat lagi dengan-Mu ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan agar kondisi ini semakin membaik ya Bapa. Kondisi ini tidak lagi buruk ya Bapa. Bapa yang maha baik, kami juga berdoa untuk kelangsungan persekutuan youth ini ya Bapa. Kiranya Engkau yang turut serta ya Tuhan Yesus dalam setiap hati kami ya Bapa, untuk melayani di youth ini ya Bapa. Ya Bapa, berkati teman-teman kami ya Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada. Apakah ketika mereka sakit, dalam keadaan apapun ya Tuhan, berikan kepada mereka ya Tuhan kasih karunia-Mu yang sangat besar itu, supaya mereka ya Tuhan Yesus dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan bersama-sama dengan kami. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk setiap anak-anak-Mu yang melayani. Berkatilah anak-anak-Mu gitu ya Tuhan Yesus, yang melayani ibadah youth PJK Yoparapa ya Bapa. Berikan kepada mereka ya Tuhan Yesus komitmen untuk melayani Engkau ya Bapa, agar tidak jenuh-jenuh, selalu melayani Engkau dengan tulus hati mereka ya Bapa. Ya Bapa, demikian doa-doa permohonan kami ya Bapa. Kami tahu ya Tuhan Yesus, Engkau akan mendengarkan setiap doa-doa permohonan kami ini. Kiranya Engkau yang mengabulkan ya Bapa. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Shalom, sampai berjumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.